Ucap syukur kepada Tuhan. Shalom saudara kasih Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita saudara. Saya percaya bahkan berkat Tuhan selalu tercurah atas hidup kita. Mengucap syukur kepada Tuhan selalu atas anugerahnya yang Tuhan berikan pada kita. Biarlah hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan begitu luar biasa. Saya percaya saudara tetap setia kepada Tuhan, tetap cinta kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segalanya yang Kau berikan atas hidup kami Bapa. Bahkan hari ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Biarlah kami tetap cinta dan setia padamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa, kami mengucap syukur buat segalanya. Sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan menghadap tata hadirat-Mu Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa. Takkan dapat membalas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kita mau katakan kami tetap cinta Tuhan. Kami tetap cinta, kami tetap setia Bapa. Haleluya Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan lebih sungguh lagi saudara. Haleluya Tuhan. Kami tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta.
tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan dengan imanmu, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami sembah Tuhan, kami puji, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Allah yang hidup.
Kami bersyukur Bapa Yesus Tuhan. Bersaat teduh sejenak saudara di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat segala yang Kau berikan atas hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan memuji-Mu, muliakan-Mu Bapa. Kami percaya Kau mengurapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Lancarkan segala sesuatunya Bapa. Hari ini kami memuji-Mu Bapa. Kami percaya Kau melayakan setiap kami. Kau mengurapi dan menjamah setiap kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur terus kepada Tuhan saudara. Apapun kondisi dan keadaan kita, saya percaya Tuhan Yesus tetap baik. Bahkan saudara tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Mungkin di saudara di rumah ada yang masih duduk, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Datanglah ke baitnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tanganmu saudara, berikan sorak-soraimu. Datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorak, akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya, bahwasannya untuk bahwasannya untuk selama. Sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Berikan tepuk tangan saudara. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya.
Kita telah memuji nama Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Ambil sikap terbaik saudara. Haleluya Yesus. Ambil posisi nyaman saudara. Terima kasih Bapa. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, begitu banyak Tuhan yang menghalangi kami Tuhan untuk selalu dekat padamu Yesus. Tapi kami tidak akan pernah ragu Bapa, dan kami tidak akan pernah meninggalkanmu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Tuhan, tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, salam bagi kita semuanya. Kita bersyukur pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Oleh sebab itulah, pada kesempatan ini kita mau merenungkan firman Allah untuk menjadi tongkat bagi kita di jalan yang licin dan suluh kita di jalan yang gelap. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah untuk datang memuji, memuliakan nama-Mu, seraya menerima firman Allah yang akan kami renungkan di dalam hati kami lakukan di dalam perbuatan-perbuatan kami sehari-hari. Oleh karena itu Roh Kudus, ajarilah kami, berilah kami pengertian akan firman-Mu, sehingga firman-Mu tertanam di dalam hati kami, berakar dan berbuah di dalam perbuatan-perbuatan kami. Sebab itu Bapa di surga, kami sambutlah firman Allah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan. Amin. Saudara, pagi ini tema firman Allah yang akan kita renungkan, yang akan menjadi yang kita terima, ataupun firman Allah yang akan menguatkan kita, ialah dengan temanya kemenangan orang percaya oleh salib Kristus. Ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 23 dan 24, dan nanti kita sambung dengan Yesaya pasal yang ke-53 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya pasal 12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, kita sambung dengan Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-12. Sebetulnya seluruh ayat ini atau seluruh pasal ini yang mau kita baca, namun saya mengambil bacaan kita pada kesempatan ini pada ayat yang ke-12 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku akan membangkitkan kepadanya, atau kita ulangi, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jerahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita tadi melihat bagaimana Yesaya mengatakan atau menubuatkan seorang yang akan menjadi penyelamat, dan di dalam Yohanes kita perhatikan di dalam pasal yang ke-12 ayat 23 dan 24 tadi, maka ada sesuatu yang menjadi benang merah di antara ini. Benang merah di mana kira-kira itu maksudnya ialah Yohanes mengatakan, menceritakan tentang bagaimana Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Pernyataan ini sebetulnya kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama Injil ini ataupun ayat 20, maka suatu hal yang mau dibicarakan oleh Tuhan Yesus adalah tentang kematiannya.
Kematian yang maksudnya adalah bahwa sudah tiba saatnya dia akan melakukan misi yang akan dia emban, dan misi itu ialah penyelamatan manusia. Penyelamatan manusia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak berupa dia mengumpulkan orang-orang lalu dia khotbahin, lalu dia berkata, "Ini saya bawa Anda ke dalam kerajaan surga." Tidak seperti itu yang dikatakan, atau tidak seperti itu yang mau dibuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan manusia dengan segala risiko yang akan dia tanggung, yaitu dia harus mati. Dan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yohanes menulis ini tentang hal kematian Tuhan Yesus yang dia bicarakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kita perhatikan di dalam Yesaya pasal yang ke-53 tadi, bahwa di sana sudah dinubuatkan oleh Yesaya, di mana ada satu penyelamat itu, dan dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-53 tadi, kalau kita perhatikan dari bacaan kita ini mulai dari ayat 1, dan dia katakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah dengan tangan kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam ayat 2 dikatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan. Saudara, sepertinya Yesaya mau mengatakan bahwa penyelamat itu tidak mempunyai sesuatu hal yang dibanggakan secara jasmania. Dan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-3, ia dihina dan dihindari orang. Dan kita bisa membaca itu di dalam surat Nabi Yesaya ke pasal yang ke-53 ayat 12 tadi. Saudara, tetapi di dalam Yohanes tadi kita perhatikan bagaimana dia mengatakan kematiannya, bahwa kalau dia mati maka ada hasil yang dia berikan. Timbul suatu pernyataan ataupun suatu pertanyaan bagi kita sekarang. Saudara, mengapa Yesus menyatakan hal-hal kematiannya kepada murid-muridnya? Sehingga murid-murid itu ada kalanya berpikir, apakah yang terjadi dan bagaimana ini bisa terjadi? Murid-murid merasa bangga terhadap gurunya yang namanya Yesus Kristus orang Nazaret itu. Tetapi di satu sisi dia akan katakan bahwa anak manusia itu akan menanggung beban dosa manusia, dan dia akan mati, dan dia pada akhirnya memang mati di kayu salib dan membuat murid-murid itu menjadi seperti orang yang tidak mempunyai pegangan dan merasa guru mereka yang selama ini mereka banggakan telah kalah di dalam percaturan kehidupan ini. Bukankah Yesus mampu membangkitkan orang yang mati? Bukankah Yesus bisa mencelikkan mata yang buta? Bukankah Yesus bisa membuat suatu mukjizat pendarahan yang 12 tahun bisa sembuh? Bukankah Yesus bisa memerintahkan suatu angin ribut ketika murid-muridnya di dalam Galilea itu didatangi oleh angin topan? Dan semua itu kelihatannya tidak lagi menjadi suatu hal yang bisa dibanggakan oleh murid-murid karena dia kalah. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus memang kelihatannya secara manusiawinya kalah. Kalah di dalam arti kata dia terpaku di kayu salib. Kalah di dalam arti kata dia harus menanggung hukuman-hukuman yang notabene bukan dia lakukan. Tapi kalah menurut pemikiran manusiawinya ketika dia tidak berdaya untuk menyatakan sesuatu.
Dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya, dan dia katakan dia seperti induk domba yang dibawa kepada pengguntingan bulunya itu, dan tidak berbuat apa-apa, dan tidak bisa melakukan sesuatu perlawanan. Saudara, ketika murid-murid merasakan suatu kekalahan itu, mungkin mereka berpikir, bagaimana kami bisa melakukan seperti ini? Bagaimana kami akan bisa mengikuti seperti ini? Tetapi justru disitulah Tuhan Yesus mengatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Anak manusia dimuliakan itu dengan cara apa? Dia berkata, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus tahu apa yang harus dihadapi. Yesus tahu bagaimana dia menghadapinya. Yesus tahu bagaimana dia akan melakukan segala sesuatu untuk tujuan misinya itu. Apakah dia tidak merasakan suatu pergumulan? Yesus mempunyai pergumulan sehingga dia berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani. Apakah dia tidak merasa berat? Dia merasa berat ketika dia katakan di kayu salib, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia mengatakan, aku haus dan sebagainya, itu memperlihatkan pergumulan-pergumulan. Tetapi dia mengatakan, anak manusia dimuliakan. Saudara, pergumulan kita di dalam hidup ini dirasakan oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu pergumulan kita dirasakan Tuhan Yesus dalam penderitaannya di kayu salib. Dia merasakan bagaimana pahitnya orang yang haus, sehingga dia katakan, aku haus. Dia merasakan bahwa dia beratnya beban yang dia pikul, sehingga dia katakan, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasakan bagaimana sakitnya di dalam penderitaan itu, supaya penyakit saudara dan penyakit saya bisa disembuhkan. Dan oleh sebab itulah Pak, di dalam Yesaya dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara, perasaan manusiawi itu dirasakan oleh Tuhan Yesus dalam segala sesuatu penderitaannya, supaya dia bisa menolong saudara dan saya. Perasaan beban yang dia pikul di dalam kayu salib itu merendahkan supaya bebanmu dan bebanku bisa dipikul oleh Tuhan Yesus ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Beban-beban dia rasakan itu bisa memperlihatkan ketika kita datang menyerahkan segala beban kita kepada Dia. Karena itu dia katakan, hai orang yang berlelah, datanglah kepadaku, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 itu. Hai kamu yang berbeban dan berletih, kata pemazmur. Di dalam Mazmur 50 ayat 15 itu, marilah datang kepadaku. Karena Yesus menyatakan segala sesuatunya di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita melihat Yesaya mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti domba. Dan inilah merupakan satu puncak mengapa Yesus merasakan semua penderitaan di kayu salib. Dikatakan oleh Yesaya itu, kita sekalian seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri-sendiri. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita mengambil jalan kita masing-masing, tetapi Tuhan menimpahkan kepadanya
kejahatan kita sekalian, kesesatan kita itu ditimpakan oleh Tuhan dan dia dianiaya. Saudara, di sanalah letaknya Yesus menderita itu. Kalau kita berhadapan sekarang dengan situasi kita yang melanda negara kita dan dunia sekarang dalam COVID-19, itu berarti bahwa kita mempunyai suatu andalan. Yesus mengerti tentang penderitaan saudara dan penderitaan saya. Yesus tahu beban saudara dan beban saya. Yesus tahu ketakutan saudara dan ketakutan saya. Yesus tahu bagaimana pikiran saudara dan pikiran saya. Dan Yesus mau melakukan, menunggung itu semua karena dia katakan, biji gandum harus mati ditanam dan supaya bisa berbuah. Artinya kita bisa lihat di dalam hidup kita, tanggungan kita sekarang ini, ketakutan kita yang kita pikirkan, beban-beban hidup kita yang sekarang yang kita lihat merasa merupakan suatu hal yang diperlihatkan Yesus, yaitu bisa di sana kita melihat Yesus ada dengan saudara dan saya. Ketakutan saudara menghadapi situasi sekarang, ada Yesus di sana bersama-sama dengan saudara dan saya. Beban-beban kita yang berat, beban kehidupan oleh karena ekonomi, beban kehidupan oleh karena pekerjaan, beban kehidupan oleh karena biaya hidup, beban kehidupan oleh karena sakit penyakit. Tapi di sanalah Yesus mau menyatakan, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saudara dan saya. Bilur-bilur Yesus yang di kayu salib itu menyembuhkan saudara dan saya. Karena itu, jika engkau sakit sekarang, yakinlah Yesus menyertai dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Jika engkau berbeban berat sekarang ini, percayalah kepada Yesus bahwa engkau sekarang ini disertai oleh Tuhan Yesus dan bebanmu diangkat oleh Tuhan Yesus. Hanya datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Berserahlah kepadaku. Datanglah, bawalah bebanmu. Di dalam lutut kita ini bersujud kita kepada Tuhan. Di sanalah Yesus akan menjawab, nah, bebanmu sudah saya tahu dan saya akan bangkit. Karena Alkitab juga mengatakan beban yang kita pikul tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kalau melebihi kekuatan kita, Allah akan menyediakan jalan untuk keluar dari sana. Karena itu, saudara, percayakan hidupmu sekarang kepada Yesus. Libatkan Yesus di dalam pekerjaanmu, libatkan Yesus di dalam bisnismu, libatkan Yesus di dalam rumah tanggamu, libatkan Yesus di dalam segala hal. Karena itu, undang Yesus saat ini untuk datang dan katakan kepada Dia dengan rasa sujud kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku hanya berserah kepada Engkau. Aku menyerahkan hidupku dan mempercayakan hidupku, hidup rumah tanggaku, hidup pekerjaanku, hidup bisnisku, hidup dari segala sesuatu keperluanku ke dalam tangan-Mu. Karena itu, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12 dari Yesaya pasal yang ke-53. Dia katakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Dosa kita sudah ditanggung Tuhan Yesus. Kemenangan itu akan diberikan kepada kita. Kemenangan itu ada terjadi di dalam Yesus Kristus, dan itulah sebabnya kita mengatakan bahwa kemenangan orang percaya ada ketika kita melihat salib Kristus. Karena di sana Yesus sudah memperlihatkan bagaimana Dia menanggung beban saudara,
Bagaimana dia menanggung penyakit saudara. Bagaimana dia menanggung segala keperluan saudara. Bagaimana dia menanggung segala rintihan saudara. Bagaimana dia menanggung segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini. Karena itu, saudara, yakinlah bahwa Yesus Kristus ada bersama-sama dengan saudara dan saya dalam situasi kita sekarang ini. Dan kita akan diberikan kemenangan itu ketika kita berserah diri ke dalam tangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, serahkan hidupmu, saya serahkan hidupku kepada Tuhan Yesus, dan Dia akan melakukan segala sesuatu yang menurut kehendaknya dan otoritasnya akan membawa kita kepada suatu kemenangan. Ingatlah itu, Yesus memberikan saudara kemenangan dan saya dalam menghadapi situasi sekarang ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau sudah memberikan kami anugerah-Mu dan firman-Mu. Engkau lebih dahulu menanggung segala beban kami. Karena Engkau sudah tahu bagaimana beratnya beban kami. Tetapi karena Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami, maka kami menang di dalam situasi yang sekarang ini. Ketakutan kami yang membuat kami menjadi orang-orang yang tidak bisa melakukan apapun. Tetapi karena Engkau sudah menanggung kami, maka ketakutan kami itu pun hilanglah oleh karena kuasa-Mu. Beban-beban persoalan hidup kami juga sudah Engkau tanggung di kayu salib. Karena itu kami merasakan kemenangan oleh karena beban kami sudah Tuhan angkat. Dan sekarang kami Tuhan inilah menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memimpin kami. Tuhan Yesuslah yang menuntun kami. Roh Kuduslah yang memimpin, menyertai kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Yesus. Karena kami adalah orang-orang yang menang di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu dan kami mengucap syukur di dalam doa kami akan firman Allah yang sudah kami terima. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Allah. Dan sekarang mari kita mengambil kesempatan yang indah untuk bersekutu di dalam Yesus Kristus dan kita melakukan perjamuan kudus. Saudara, mari kita melakukan perjamuan kudus ini. Saudara, peganglah roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan saudara dan angkatlah tinggi-tinggi sebagai pengakuan iman saudara dan saya, atau pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita telah mengorbankan dirinya untuk menebus saudara dan saya. Namun sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dalam nama Yesus Kristus. Saudara, mari kita alihkan cawan yang ada di tangan kanan kita ke tangan kiri kita ke tangan kanan kita.
Dan kita angkat tinggi-tinggi sebagai pengakuan iman kita. Oleh darah Kristus kita dibasuh. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, sekaligus kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami sehidangan di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau sudah mati untuk menebus kami. Engkau mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami. Engkau mencurahkan darahmu supaya kami dibasuh oleh darahmu, karena dosa kami merah seperti kermisi, dan Engkau basuh menjadi putih seperti salju. Oleh sebab itulah kami Tuhan Engkau layakkan untuk makan sehidangan dengan Engkau pada pagi hari ini di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, kami datang dan bersyukur kepadamu. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa hidup kami, hidup keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu di dalam penyertaan-Mu lah Bapa, kami Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, di dalam menjelang akhir persekutuan kami di dalam ibadah ini Tuhan, kami berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus, buat sidang jemaat-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu GB Yordan Kalijaya Teluk Naga Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati mereka di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati mereka di dalam kehidupan pekerjaan mereka. Berkati mereka dalam kehidupan usaha bisnis mereka. Mereka yang terdampak oleh karena COVID ini Tuhan, di dalam segi ekonomi, Tuhan buka jalan. Engkau berkati mereka. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami semua, sehingga kami bisa Tuhan mengiring Engkau, memuji memuliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami yang hidup, oh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami persembahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan yang sakit sekarang ini, kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, oleh bilur-bilur melah mereka disembuhkan. Karena itu jamah mereka Bapa di surga. Mereka yang sakit di rumah ataupun yang di rumah sakit Tuhan sekarang ini, Tuhan jamah mereka dan berkati obat-obat mereka Tuhan. Berkati dokter yang merawatnya dan para medisnya Tuhan. Berkati semuanya, makanan minuman mereka berkati, sehingga mengakibatkan suatu kesembuhan bagi mereka Bapa di surga. Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang lansia juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Memerlukan uluran tangan-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang lansia ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, pemeliharaanmu di dalam hidup mereka Bapa. Kami letakkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga bawa seluruh para pelayan-pelayan-Mu di GB Yordan Kalijaya ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Para majelis-Mu, para pemain musik, para singer, song leader, para guru-guru sekolah minggu, ketua sekolah minggu, ketua youth dan seluruh anggotanya Tuhan, remaja dan ketua remajanya, kaum ibu, semua Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menuntun mereka, Engkau melindungi mereka dari mara bahaya. Bapa, kami mohon ke dalam tangan-Mu, lindungi kami semua dari mara bahaya Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya ini, khususnya COVID-19 yang melanda negara kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekarang Tuhan kami berdoa kepada Engkau, buat pimpinan-pimpinan negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan di negara kami ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh Tuhan pimpinan-pimpinan kami Tuhan. Berikan mereka anugerah-Mu, berikan mereka hikmat akal budi,
sehingga mereka bisa memikirkan jalan yang terbaik untuk dapat mengatasi semua persoalan-persoalan di negara kami, terutama Tuhan persoalan yang kami hadapi dengan real sekarang ini, yakni COVID-19. Tuhan tolong mereka Bapa, Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami juga Tuhan, para tenaga kesehatan Tuhan, dokter, perawat, semua Tuhan Yesus, yang mana para nakes ini menjadi garda terdepan di dalam hal mengatasi COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, berikan mereka dan semangat mereka Tuhan, Engkau yang membangkitkan mereka, dan semuanya Tuhan kami letakkan mereka para nakes ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami hanya bisa berseru dan berserah ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga para nakes ini Tuhan, Engkau memberkati mereka semua dalam melakukan tugas-tugas mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Lebihnya Tuhan, segala kelemahan dan dosa kami, ampuni kami supaya berkat-Mu tidak terhalang kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, dan kami yakin percaya Engkau mengabulkan doa kami Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tutup persekutuan kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang Tuhan kami akhirilah persekutuan kami di dalam ibadah, sekalipun melalui online Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Biarlah Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun kami. Biarlah senantiasa Roh Kudus menegur kami ketika kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Biarlah Roh Kudus juga yang memberikan kami kekuatan dikala kami dalam lemah. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memegang tangan kami dikala kami berjalan, supaya kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Bapa di surga, turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, dalam bisnis usahamu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ibadah kita selesai. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.